Bahasa kasih sayang tak harus ditafsirkan dengan sejuta kata-kata. Karena bahasa kasih sayang ada di relung hati yang mewujud lewat perbuatan. Seperti Dewi Sandra, ia memiliki kenangan masa kecil yang jauh dari urai sanjung puja sang ayah. Pria asal Inggris bernama John Killick justru mengajarkan putrinya tentang perjuangan hidup tanpa berharap pujian. Lewat permainan catur, Dewi kecil diajarkan bagaimana seharusnya manusia berjuang untuk jadi pemenang. Karena ayah saya adalah marine consultant, jadi memang diharuskan untuk kita banyak di luar negeri. Dan saya kebetulan lahirnya di Brazil, tepatnya di Rio de Janeiro. Dan setelah lahir, akhirnya ayah saya ditugaskan lagi untuk pindah ke Singapura. Jadi kita sekeluarga tumbuh di sana dan saya banyak belajar di sana tentang kedisiplinan, kebersihan. Okay, let's play chess. And I was like, okay. Dan saya adalah orang yang sangat ingin membuktikan bahwa saya bisa. Buat dia, dan saya sangat menghargai pelajaran itu, sangat berharga. Sampai detik ini saya ingat bahwa saya sempat nangis gitu. Daddy, let me win. I was like, no. If you win because you deserve to win, not because I let you win. Kamu menang karena kamu memang layak untuk menang, bukan karena saya mengalah supaya kamu menang. Dan waktu kecil saya masih kecil. Terus, ngambek saya. Caturnya saya banting, saya pergi. Ayah Dewi adalah pribadi sportif. Dewi ingat bagaimana orang yang dicintainya itu memberikan buku teori bermain catur agar dirinya bisa mengalahkan sang ayah. Dan ketika kemenangan itu terjadi, Dewi bersorak gembira. Bagi Dewi, ini bukan sekedar kemenangan. Dewi kecil memaknainya lebih dari itu, bahwa keberhasilan adalah hasil akhir dari sebuah proses perjuangan dan kemauan untuk belajar dari kegagalan. Akhirnya saya dikasih buku yang setebal ini, dikasih buku lagi. Waktu itu saya nggak doyan banget baca buku, inget banget. Ngapain kasih buku? Intinya saya mau menang gitu, kenapa nggak diajarin menang? Akhirnya saya baca, wah ternyata main chess ribet banget ya, memang harus pakai otak, nggak sekedar menggerakkan pion dan all those chess positions that you have to do. Dia memang mendidik anak-anaknya untuk, ya kalau kamu mau sesuatu, kamu harus belajar dan kamu harus kerja keras. Karena di dalam kehidupan ini tidak ada yang gampang. Tapi dengan caranya sendiri. Dewi Sandra menghabiskan masa kecilnya di Singapura. Hidup di negara yang terkenal bersih lingkungan dan taat peraturan membuat Dewi tumbuh dengan kedisiplinan. Kedisiplinan pula yang membuat Dewi mampu bersaing dengan rekan-rekan sekolahnya di negeri Singa. Kita tumbuh di keluarga yang sederhana sebenarnya. Malah jarang saya diajak pergi keluar atau apa. Kita paling hiburan kita waktu kecil anak-anak pergi makan. Karena ibu saya suka makan, hobinya makan. Jadi kita ke hawkers, all the hawker stations yang ada di sana, dan makanan Singapura memang enak-enak banget. Dan paling hari Minggu itu satu-satunya hari di mana kita sekeluarga akan kumpul dan kita diajak berenang. Pada akhirnya, dunia anak-anak tetaplah dunia anak-anak. Dunia yang penuh dengan kelucuan dan akal cerdik, seperti halnya pengalaman berpuasa di Singapura. Dewi yang sejak kecil memeluk agama Islam, mencoba melakoni puasa di tengah-tengah perbedaan. Karena rekan-rekannya di sekolah bukan Muslim, maka Dewi kecil harus setengah mati menahan goda haus dan lapar. Pada akhirnya, Dewi coba mengakali rasa dahaga dan laparnya
lewat aroma dingin yang berasal dari kulkas di apartemen mereka. Bersama kakak dan adiknya, Dewi pun menyorongkan kepala masuk ke dalam kulkas untuk sekedar mendapatkan sensasi dingin yang didamba. Itu namanya kenakalan anak kecil yang menurut saya wajar. Dan mungkin saya belum mengerti dan belum paham kenapa sih aku nih lagi lapar banget nih. Belum ngerti intinya dari puasa itu apa. Jadi itu adalah salah satu kenakalan yang saya lakukan dengan kakak dan adik saya. Buka lemari es, tempelin lidah ke temboknya. Kenapa? Dingin, enak banget. Alright, oke. Ambil air wudhu. Aduh, ketelan, nggak sengaja, tapi kena juga kan. Akhirnya hausnya cukup hilang. Dan saya yakin ibu saya sebenarnya tahu. Dewi begitu rindu dengan permainan anak-anak Indonesia. Ia ingin main petak umpet, juga congklak. Tapi di Singapura ia tidak mendapatkannya. Keinginan Dewi baru terpenuhi saat mengunjungi Indonesia, di mana ia berjumpa dengan semua sanak saudara dari keluarga sang ibu, Prihatini Kilik. Wanita berdarah Betawi ini membuat hidup Dewi Sandra makin bermakna. Kalau di Indonesia kita sering main permainan seperti tak umpet, tak jongkok, dan segala macam. Singapura mana ada kayak gitu. Kita banyak menyita waktu bersama ibu saya yang akhirnya mendidik kakak dan saya dan adik saya untuk disiplin dan tegas. Dan mungkin karena ibu saya juga menikah dengan laki-laki bule gitu istilahnya, jadi dibalance dengan sangat baik. Budaya Indonesia yang penuh dengan santun, saya rasa kan kalau bule lebih cuek, kalau Indonesia kita harus menghormati yang namanya orang tua, kita harus bicara baik terhadap siapapun, kita harus menghormati yang namanya budaya-budaya yang kita miliki dari ibu saya. Karena sang bundalah yang berjasa menyuntikkan ilmu religi dan membuatnya tetap Indonesia. Kalau misalnya kita liburan ke Jakarta, itu kan otomatis ayah saya juga liburan. Jadi kita mungkin akan punya waktu ya 2 minggu, 1 bulan. Itu kan kerjaannya di rumah nenek atau di rumah kakek saya, ya paling kalau nggak main sama teman-teman, ayah saya ada di rumah juga untuk santai gitu. Atau kita akan road trip dari Jakarta naik mobil sekeluarga, berarti kita berlima ke Bali. Akhirnya bapak dan guru bertemu. Akhirnya guru saya juga menyerah. Oh iya, oke, saya mengerti.